Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Zaidan Ramadan, dari Teknik Informatika Universitas Mercubuana. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan eh, presentasi dengan materi CRM. Nah, CRM ini biasanya disebut dengan manajemen hubungan pelanggan. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai CRM. Apa itu CRM? Langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, apa sih CRM itu? Nah, CRM adalah pendekatan yang membantu bisnis meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dan mendapatkan pelanggan baru dengan lebih cepat. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu nih, kenapa sih penting penting banget kita melakukan manajemen hubungan dengan pelanggan? Nah, yang pertama, karena kondisi persaingan bisnis yang lebih cepat, ya kan? Banyak banget kalau misalnya kita punya suatu perusahaan dan banyak di sekitar kita persaingan bisnis. Nah, jika kalian tidak mau pusing-pusing punya pelanggan yang baru, kenapa tidak kalian memanjakan pelanggan kalian dengan melakukan manajemen hubungan dengan pelanggan gitu, ya kan? Terus yang kedua ada melalui upaya menjaga hubungan dengan pelanggan diharapkan dapat memuaskan pelanggan serta membuat pelanggan menjadi loyal. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kita ada suatu kemarin saya membaca di Google itu lebih baik memiliki pelanggan yang loyal ketimbang mencari pelanggan baru setiap harinya. Itu yang saya dengar. Jadi maknanya apa? Pelanggan loyal ini kurang lebih mereka sangat menguntungkan ya bagi perusahaan-perusahaan kita. Jadi kita tidak perlu menarik pelanggan-pelanggan baru setiap harinya ya. Lalu ada yang terakhir ada memproduksi barang dan jasa yang berkualitas saja tidak cukup. Perusahaan harus melakukan manajemen hubungan dengan pelanggan agar perusahaan dapat mempertahankan pelanggannya. Pelanggan itu penting, apalagi pelanggan loyal. Kalian harus punya yang namanya pelanggan loyal. Jadi apapun yang dia mau kita misalnya pelanggan memberikan saran ya kita mau nggak mau harus menerimanya gitu supaya dia semakin loyal terhadap kita. Nah, langsung saja ke slide berikutnya. Nah, yang tadi maaf. Nah, poin penting pada CRM. Apa aja sih poin penting pada CRM? Nah, yang pertama adalah manajemen pelanggan. Manajemen pelanggan itu seperti kita memanajemen data-data nama pelanggan, terus siapa-siapa saja hari ini yang mengunjungi perusahaan kita seperti pelanggan misalnya mau beli ini, mau beli itu kita manajemen karena di manajemen ini juga ada kayak pengorganisasian pelanggan, sinkronisasi data pelanggan, dan juga penyimpanan data pelanggan. Langsung. Yang kedua ada melacak transaksi. Nah, melacak transaksi ini seperti melacak transaksi uang masuk dan uang keluar. Lalu pemrosesan biaya rutin, serta hal yang menyita banyak waktu dilakukan secara otomatis. Jadi sistem yang melakukan. Lalu di sini ada meningkatkan keuntungan. Nah, ini teman-teman. Untuk mencari tahu proses dan masalah penjualan yang sedang berlangsung, kapan dan di tahap apa pelanggan batal membeli sehingga tidak satupun follow up. Penting tidak terlupakan. Meningkatkan keuntungan sekali ya CRM ini. Jadi kita terus-menerus mempunyai pelanggan yang loyal. Lalu optimalisasi strategi penjualan. Nah, sistem CRM akan menginformasikan barang yang sedang naik daun. Nah, misalnya kira-kira apa nih pada masa-masa sekarang
pada tahun inilah, misalnya ada barang panci unik. Nah, nanti sistem CRM akan menginformasikan hal tersebut. Oh, ini ada barang baru nih, barang unik yang disukai sama orang-orang. Nah, nanti langsung menjadi saran untuk kita. Seperti itu. Barang yang sedang naik daun gitu. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas. Nah, sistem CRM dapat menemukan prioritas apa yang perlu dilakukan bisnis Anda. Contohnya, untuk tahun depan, misalnya apa ya? Prioritas kita apa nih? Untuk menjual barang apa? Barang ini kah atau barang itu kah? Gitu. Nah, nanti sistem CRM nih akan melakukan seleksi tersendiri untuk prioritas yang akan dilakukan oleh perusahaan kita. Seperti itu. Nah, lalu ada menepati regulasi. Sistem CRM dapat memeriksa kesesuaian aktivitas bisnis Anda dengan regulasi dan standar industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Anda akan segera tahu ketika ada hal-hal yang menyalahi aturan pada perusahaan Anda. Jadi udah diatur nih sama CRM. Misalnya perusahaan Anda melewati batas regulasi yang ditetapkan pemerintah. Nah, nanti akan dikasih tahu, oh ya, nggak boleh begini nih, harus balik lagi ke awal. Nah, begitu. Jadi diingatkan oleh sistem CRM. Lalu ada meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Sistem CRM akan otomatis menotifikasi komentar, pertanyaan, atau komplain pelanggan. Nah, petugas responden Anda dapat lebih cepat merespon saran-saran atau komentar-komentar pelanggan Anda. Ini penting banget nih, soalnya apa? Nah, yang namanya saran dari pelanggan atau kritik itu kan untuk membuat perusahaan kita agar semakin maju. Kalau kita cuek oleh saran-saran dan kritik pelanggan kita, otomatis kita nggak bakal maju-maju dong perusahaannya. Karena kita nggak pernah belajar dari kesalahan. Oke? Nah, di sini adalah mekanisme CRM pada perusahaan startup saya. Perusahaan startup saya yaitu Berkas Selalu Bakery. Apa aja sih yang akan saya gunakan, akan saya tuangkan pada perusahaan startup saya? Yang paling penting itu adalah manajemen pelanggan. Saya akan melakukan manajemen pelanggan. Biar kan di perusahaan startup saya ada yang namanya diskon member. Nah, pentingnya untuk manajemen pelanggan, untuk menyimpan pengorganisasian pelanggan, biar kita tahu nih siapa saja member-member yang membeli setiap harinya. Seperti itu. Dan saya juga bisa menyimpan nama-nama pelanggan yang tiap hari membeli di perusahaan roti saya. Lalu melacak transaksi. Nah, ini penting sekali untuk perusahaan saya karena saya pengen tahu berapa aja nih uang yang masuk dan uang yang keluar untuk nanti dihitung-hitung kembali menjadi keuntungan kita yang kita peroleh berapa, seperti itu. Terus yang ketiga ada meningkatkan keuntungan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk mencari tahu proses dan masalah penjualan yang sedang berlangsung. Jadi di sini meningkatkan keuntungan saya penting banget karena saya pengen tahu nih apa aja nih masalah-masalah yang ada di perusahaan saya yang sedang terjadi. Kira-kira harus gimana nih kita nih biar kita meningkatkan keuntungan kita, harus diperbaiki apanya gitu. Nah, lalu ada meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Nah, ini penting nih, lebih penting nih. Karena apa? Yang namanya pelanggan loyal itu lebih penting daripada kita mencari-cari terus pelanggan yang baru, ya kan? Terus di sini juga kita bisa meminta saran ya, meminta kritik kepada pelanggan kita. Kan biasanya di aplikasi-aplikasi online itu kalau misalnya kita habis beli sesuatu ya,
ada yang namanya kritik dan saran dan biasanya diberikan bintangnya. Nah, saya pengen tahu nih, kira-kira pelanggan-pelanggan saya puas tidak dengan layanan yang saya berikan dengan barang-barang makanan-makanan yang saya jual nantinya. Kira-kira puas tidak? Berapa bintang yang mereka kasih dan kritik dan saran apa yang mereka berikan. Oleh karena itu, lalu setelah itu saya akan belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan perusahaan saya agar perusahaan saya bisa maju. Seperti itu. Sebelum kita ke akhir, nah, saya pengen memberitahu dulu ya, hal-hal penting apa sih yang terkait dengan konsumen. Nah, konsumen itu adalah sumber utama kesuksesan organisasi atau perusahaan. Jadi, tiada konsumen ya tiada pemasukan. Jadi, konsumen ini penting, makanya kita harus melakukan pendekatan manajemen hubungan kepada pelanggan. Lalu sasaran penjualan produk atau perolehan jasa. Nah, jadi konsumen ini adalah sasaran penjualan produk kita, ya kan? Ya masa kita mau jual ke siapa dong kalau bukan konsumen, ya kan? Lalu ada konsumen yang loyal merupakan sumber promosi. Nah, ini yang saya bilang. Pentingnya menjaga konsumen loyal kita. Kenapa? Karena lebih baik mempunyai sedikit konsumen loyal daripada memiliki pelanggan-pelanggan baru yang banyak gitu. Kan nggak setiap hari pelanggan-pelanggan baru tersebut datang ke kedai kita, ya kan? Makanya kita harus mempertahankan pelanggan-pelanggan yang loyal. Nah, yang terakhir ada sumber input terhadap produk jasa, sumber input terhadap produk atau jasa yang dikeluarkan organisasi. Nah, jadi para konsumen ini sumber input nih, inputan masukan ke kita itu. Yang terhadap produk jasa yang dikeluarkan organisasi gitu. Nah, lalu apa sih keuntungan customer loyalty? Yang pertama, mengurangi biaya pemasaran. Nah, karena biaya untuk menarik pelanggan baru lebih mahal, betul, ya kan? Kalau dengan pelanggan-pelanggan yang udah lama nih, yang sering ke kita, yang loyal, itu lebih mudah. Dan juga biayanya nggak terlalu mahal, ya kan? Kita hanya menawarkan beberapa bagian ketimbang kita memasarkan promosi ke orang-orang baru. Ntar kita belum buka, apa namanya kalau di ini, showroom ya. Jadi memamerkan barang-barang yang kita jual gitu. Itu kan lebih memerlukan biaya yang sangat banyak, ya kan? Lalu yang kedua ada mengurangi biaya transaksi seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan pesanan dan lain-lain. Betul. Yang ketiga ada mengurangi biaya turnover pelanggan karena pergantian pelanggan yang lebih sedikit. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika saya terlalu bertele-tele dan terlalu terbata-bata. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.